Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrian Sadinati dengan NIM 2011102413177. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11 yaitu penilaian status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutritur dalam bentuk variabel tertentu. Contohnya seperti gondok endemik yang merupakan keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran yodium dalam tubuh. Dalam ilmu gizi dikenal istilah kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang rentan untuk tidak terpenuhi kebutuhan gizinya. Mereka terdiri dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Berikut adalah masalah gizi yang dapat menyerang siapa saja, terutama kelompok resiko tinggi, yaitu undernutrition, specific nutrition, overnutrition, dan imbalance. Undernutrition adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh asupan zat gizi sehari-hari yang kurang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Jika kekurangan gizi tidak dapat diatasi, maka lama-kelamaan akan mengakibatkan gizi buruk. Contohnya underweight, stunting, dan wasting. Specific nutrition adalah keadaan di mana tubuh kekurangan zat gizi tertentu, contohnya anemia defisiensi besi. Kelebihan gizi atau overnutrition adalah kondisi di mana seseorang mengalami kelebihan nutrisi akibat asupan vitamin dan mineral yang masuk ke dalam tubuh melebihi kadar asupan gizi yang seharusnya, contohnya obesitas dan kelebihan berat badan. Imbalance adalah keadaan disproporsi atau ketidakseimbangan zat gizi, misalnya tinggi kolesterol karena tidak imbangnya kadar LDL, HDL, dan VLDL. Penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan semua informasi yang diperoleh melalui penilaian. Informasi ini nantinya akan digunakan untuk menetapkan status kesehatan untuk perorangan maupun kelompok penduduk yang dipengaruhi oleh konsumsi dan utilisasi zat gizi. Sistem penilaian status gizi dilakukan dalam bentuk survei, surveillance, dan screening. Penilaian status gizi terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Lalu penilaian status gizi secara tidak langsung terbagi lagi menjadi tiga, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Sedangkan penilaian secara langsung terbagi menjadi empat, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Kita akan membahas mengenai antropometri. Antropometri yang berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan metrios yang berarti ukuran. Jadi antropometri diartikan sebagai pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh. Terdapat dua macam ukuran antropometri, yaitu massa jaringan untuk ukuran yang menunjukkan pertumbuhan massa jaringan aktif seperti berat badan. Yang kedua linear untuk ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, dan rangka seperti tinggi badan. Ada 8 jenis parameter. Yang pertama umur. Batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh, dan untuk anak umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh. Contohnya untuk anak yang berumur 7 tahun 2 bulan, maka akan dihitung 7 tahun, dan untuk anak umur 4 bulan 5 hari akan dihitung 4 bulan. 2. Berat badan merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada neonatus atau bayi baru lahir, karena berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Parameter ini juga dapat digunakan untuk mendiagnosa bayi normal atau terkena berat badan lahir rendah, dan juga dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. Berikut adalah alasan mengapa pengukuran berat badan merupakan pilihan utama. 1. Parameter yang paling baik, mudah terlihat perubahan dalam waktu singkat karena perubahan konsumsi makanan dan kesehatan. 2. Memberikan gambaran status gizi sekarang, jika dilakukan periodik, memberikan gambaran pertumbuhan. 3. Umum dan luas dipakai di Indonesia. 4. Ketelitian pengukuran tidak banyak dipengaruhi keterampilan pengukur. 5. Digunakan dalam kartu menuju sehat. 6. Berat badan atau tinggi badan merupakan indeks yang tidak tergantung umur. 7. Alat ukur dapat diperoleh di pedesaan dengan ketelitian tinggi.
3. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang jika umur tidak diketahui dengan tepat, dan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal, karena pada keadaan normal, tinggi badan akan tumbuh seiring bertambahnya umur. Tidak seperti berat badan, tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dan pengaruhnya akan nampak dalam waktu yang relatif lama. 4. Lingkar lengan atas. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1994, pengukuran lingkar lengan atas pada kelompok wanita subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok beresiko kekurangan energi kronis, dan pada anak biasanya digunakan sebagai alternatif jika tidak bisa dilakukan penimbangan berat badan atau pengukuran tinggi badan. Berikut adalah prosedur pengukuran lingkar lengan atas. 1. Lengan harus dalam posisi bebas lengan baju dan keadaan otot tidak tegang. 2. Tetapkan posisi bahu dan siku. 3. Letakkan pita antara bahu dan siku. 4. Tentukan titik tengah lengan. 5. Lingkarkan pita lila ukur. 6. Dalam melingkar, pita harus pas, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Kelima, lingkar kepala merupakan pemeriksaan patologi dari besarnya kepala atau peningkatan ukuran kepala. Lingkar kepala dihubungkan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Namun ada masalah yang sering dijumpai, yaitu standard of reference, di mana tulang tengkorak atau lingkar kepala dipengaruhi oleh suku bangsa dan genetik, juga dipengaruhi oleh kebudayaan, seperti orang Amerika Utara yang memiliki kepala cenderung agak besar. 6. Lingkar dada biasanya dilakukan pada anak usia 2 hingga 3 tahun karena rasio lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 tahun. Setelah umur ini, tulang tengkorak akan tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Masalah yang sering ditemukan adalah akurasi pengukuran karena pernafasan anak yang tidak teratur. 7. Tinggi lutut biasanya digunakan pada lansia karena terjadinya penurunan massa tulang yang menyebabkan seseorang menjadi bungkuk, sehingga sukar untuk mendapatkan tinggi badan yang akurat. Terakhir, jaringan lunak adalah metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh. Metode yang paling sering dan praktis digunakan di lapangan antropometri fisik. Jenis alat yang sering digunakan adalah Harpenden calipers. Berikut adalah beberapa bagian yang dapat diukur tebal lemaknya menggunakan kaliper, yaitu lengan atas, lengan bawah, tulang belikat, di tengah garis ketiak, sisi dada, perut, paha, tempurung lutut, dan pertengahan tungkai bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.